Aku jadi wakil bupati, Bang. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Oh, semoga diberikan keadilan. Kami semua menangis. Ibu aku. Di mana-mana ada aku, Ibu. Pokoknya aku selalu ada sama Ibu. Harus sama-sama berjuang untuk Indonesia maju lebih baik. Tidak boleh terprovokasi. Ya, kebenaran pasti akan terungkap. Biarkan saja anjing menggonggong kafilah berlalu. Pilkada serentak tahun ini benar-benar berwarna. Dari mulai ada paslon yang tidak terima dengan kekalahannya, ada paslon yang saling mengklaim kemenangan karena sama-sama merasa menang, bahkan sampai ada paslon yang kalah dari kota kosong. Loh, kok bisa? Menarik untuk kita bahas. Hasil hitung cepat atau quick count dari lembaga-lembaga survei sudah dirilis. Hasil perolehan suaranya juga sudah bisa kita lihat dan siapa pemenangnya juga sudah ketahuan. Namun, banyak calon kepala daerah yang ternyata belum menerima kekalahan mereka. Alasan yang biasa mereka gunakan yang pertama, hasil quick count dari lembaga survei itu kurang akurat. Alasan kedua, biasanya mereka masih menunggu perhitungan resmi oleh KPU. Bahkan banyak dari mereka yang saling mengklaim kemenangan karena mereka sama-sama merasa menang, sama-sama merasa unggul. Kalau selisih perolehan suaranya di bawah 1%, oke lah kalau mereka saling mengklaim kemenangan, kalau mereka sama-sama merasa unggul. Tapi kalau selisih perolehan suaranya cukup jauh, kayaknya nggak ada pilihan lain selain mengakui keunggulan ataupun kemenangan lawan. Seperti yang terjadi di Pilkada Kabupaten Karawang. Hasil quick count dari lembaga survei menunjukkan bahwa Paslon 02 unggul dan mereka juga sudah mendeklarasikan kemenangannya. Sementara di sisi lain, Paslon 01 juga belum menyerah. Mereka juga merasa menang. Sehingga kedua belah pihak ini sama-sama mengklaim kemenangan. Aku jadi wakil bupati, Bang. Suasana posko kemenangan. Calon Bupati Kap, Karawang. Pasca pencoblosan. Kami terbiasa bekerja berbasis data, ya, tidak bekerja berbasis sampel. Maka karena itu, insya Allah kita pastikan walaupun tipis, Aceh Dina jadi pemenang. Saya kira itu ya buat semua sahabat relawan agar santai, jangan termakan oleh propaganda hoak dari siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga di sana banyak melihat perkembangan eskalasi hasil pemilihan sekarang, mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman kita. Ini kita belum selesai perhitungan yang kita laksanakan, yang sudah hasil quick count itu adalah hasil quick count PKS, dan kita sekarang masih dalam proses real count. Kita akan berpatokan kepada hasil perhitungan real count. Ya. Itu kepada saudara-saudaraku para relawan, kemudian juga simpatisan, tim pemenangan dan lain-lain, supaya menjaga suara kita, jaga suara kita, kawal terus datanya, sampaikan kepada hasil ke tim yang menangani urusan real count, ya, dilaporkan supaya ada kejelasan. Nanti apapun keputusannya setelah real count, kita akan terima keputusannya. Karena sekarang belum selesai. Ya. Jadi wakil bupati, Bang.
Jadi sekarang warga Karawang bingung nih. Jadi sebenarnya yang menang itu siapa? 01 atau 02 nih? Saling klaim kemenangan juga terjadi di Pilkada Jakarta. Paslon 03 sudah yakin banget mereka menang. Dan perolehan suaranya di atas 50%, yang artinya pemilu hanya dilakukan satu putaran saja. Jadi otomatis mereka sudah menang nih. Dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03, yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Sementara paslon 01 meyakini bahwa si paslon 03 memang unggul tapi perolehan suaranya masih di bawah 50%, yang artinya ada kemungkinan bahwa pemilu akan dilakukan 2 putaran. Menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Satu putaran dengan perolehan 2 putaran. Satu putaran dengan perolehan 2 putaran. Satu putaran dengan 2 putaran. Dua paslon di Pilkada Kabupaten Lumajang juga sama-sama nggak mau ngalah. Mereka sama-sama mengklaim kemenangan. Saling klaim kemenangan juga terjadi di Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah, di mana paslon 02 dan paslon 03 ini bersaing dengan sangat sengit. Nah, kalau ini wajar banget nih, karena selisih perolehan suara mereka ini tipis banget, setipis kulit bawang. Jadi menurut gua, kedua paslon masih memiliki kans yang sama untuk menang. Karena kalau kita merujuk pada quick count lembaga survei, itu kan ada yang namanya margin of error ya. Jadi karena selisih perolehan suaranya sangat tipis sekali ya, 0,0 sekian gitu. Jadi perhitungan yang paling akurat adalah yang menunggu hasil perhitungan resmi oleh KPU. Dan kita sudah memenangkan 8 kabupaten pada Pilkada tahun 2024 ini. Ibu dan Bapak sekalian, tentu kami ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Dengan metode kami nyatakan bahwa kami menang. Kalian tentu masih ingat dong dengan paslon 03 Kabupaten Talaut yang viral gara-gara nggak bisa mengatakan istilah digitalisasi. Pokoknya belibet banget ya. Untuk digitalisasi. Karena ini susah mau cumu ini. Meskipun dia viral banget di seluruh Indonesia, meskipun dia ditertawakan oleh netizen seluruh Indonesia, namun ternyata beliau dipilih oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Talaut dan berhasil keluar sebagai pemenang. Cuma ingin menyampaikan terima kasih menambu-nambu. Sebab tanpa saudara-saudara, terlebih restu dari Tuhan, saya tidak mungkin akan. Untuk itu perjuangan kita masih mau tunggu sampai bertiga toh. Orang bilang bangga mahatko. Kita tidak mau kita pimpin di kita. Jadi saudara-saudara, saya tidak akan berkata panjang. Sekali lagi saya cuma bisa mengucapkan terima kasih menambu-nambu. Dan kalian juga tentu masih ingat dengan paslon 01 Kabupaten Penajem Pasir Utara yang ngeles, nggak mau nanya sama lawannya dengan alasan katanya kita ini teman.
Dan kalian tahu apa yang terjadi dengan dia? Ya, dia juga terpilih guys, dia menang. Mungkin kami dari paslon nomor 1 tidak perlu juga bertanya, karena bagaimanapun juga semuanya teman. Terima kasih. Oh my god, wow. Calon Gubernur Sumatera Barat 02 juga mengalami kekalahan telak. Nah, ini juga mungkin menjadi bukti bahwa masyarakat Sumatera Barat nampaknya kurang suka ya sama calon pemimpin yang kalau ngomong itu terkesan arogan, yang selalu menjatuhkan lawannya, yang selalu menyerang personal lawannya, bukan ide gagasannya. Nggak dapat cuma 500 miliar, itu pun atas kerja anak saya sebagai anggota Komisi 5. Menyiapkan itu harus ada disiapkan DID, Pak. Koordinasi dengan seluruh bupati wali kota. Bapak tidak ada komunikasi, sehingga Sumatera Barat mendapatkan anggaran paling jelek se-Indonesia. Bapak selalu membawa Pak Prabowo. Waktu kampanye, Bapak selalu menghina Bapak Prabowo. Dia mengatakan, Prabowo, keluarga aja nggak bisa, masa mengurus negara. Sekarang Bapak menjilat kepada Pak Prabowo. Bedanya antara Bapak dan saya, anak saya, karena didikan saya bagus, dia terpilih menjadi anggota DPR RI. Adik saya, karena didikan keluarga saya bagus, terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Saya senang, anak saya maju, alhamdulillah terpilih. Adik saya maju, alhamdulillah terpilih. Dan saya mau tanya, Bapak siapa yang terpilih? Istri Bapak terpilih apa enggak? Anak Bapak terpilih apa enggak? Keluarga Bapak terpilih apa enggak? Padahal Bapak Gubernur dan juga wali kota 2 periode. Itu membuktikan siapa yang berhasil membimbing keluarganya. Itu jawaban saya. Ya, salut juga buat Pak Epi mengenai keterpilihan beberapa anggota keluarganya. Semoga bukan dalam rangka membangun dinasti, Pak ya. Semoga untuk membangun Sumatera Barat niatnya. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih. Kalian tahu nggak, di pilkada serentak tahun ini banyak banget paslon yang harus berhadapan dengan kota kosong karena mereka menjadi paslon tunggal. Dan kota kosong tertinggi itu ternyata terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wah, ini sih memang wilayah yang dikuasai oleh para mafia tambang ya. Namun yang paling menarik perhatian gue adalah pilkada di kota Banjarbaru, di mana ada satu paslon yang harus berhadapan dengan kota kosong. Dan apesnya, si paslon ini kalah sama kota kosong, alias banyak masyarakat Banjarbaru yang lebih memilih kota kosong itu. Pilkada Banjarbaru dibanjiri suara tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Satu. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Satu. Tidak sah. Satu. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Konflik pilkada di kota Banjarbaru ini emang agak rumit sih, complicated gitu. Jadi ceritanya ada dua paslon nih, paslon 01 dan paslon 02. Mendekati hari pemilihan umum, paslon 01 ini melaporkan paslon 02 ke Bawaslu karena adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh paslon 02. Nah, kemudian Bawaslu ini melaporkan temuan kepada KPU. Dan menjelang hari pemilihan umumnya, KPU tiba-tiba saja mencoret paslon 02 dengan waktu yang terlalu mepet, sementara si kertas suaranya sudah terlanjur dicetak. Jadi di kertas suara itu sudah terpampang jelas tuh wajah-wajah paslon 01 dan paslon 02. Padahal statusnya pada saat pemilu itu si paslon 02 ini sudah dicoret ya. Namun ternyata keputusan KPU untuk mendiskualifikasi paslon 02 menimbulkan gejolak di masyarakat. Apalagi paslon 02 yang dicoret ini ternyata adalah paslon petahana yang memiliki basis massa yang sangat banyak, dan sebagai bentuk protes masyarakat atas tindakan KPU yang dianggap telah menzolimi paslon 02, akhirnya masyarakat Banjarbaru ramai-ramai mencoblos paslon 02 yang sudah dicoret itu. Nah, karena paslon 02 statusnya sudah dicoret, nah usut punya usut, ternyata calon wali kota paslon 02 yang didiskualifikasi oleh KPU bernama Aditya ini adalah calon petahana. Sementara rivalnya paslon 02, calon wakil wali kotanya 02 itu yang bernama Wartono itu merupakan wakil wali kotanya Aditya ini. Menurut informasi yang beredar, selama mereka menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, Aditya dan Wartono ini katanya hubungannya tidak harmonis dan terlibat konflik. Sehingga muncul dugaan bahwa ada upaya dari Wartono untuk menjegal Aditya. Jadi ini sih ada dua kemungkinan ya, antara Bawaslu dan KPU-nya memang bertindak tegas ya, langsung mencoret
paslon yang dianggap telah melanggar administratif di last minute, atau memang KPU dan Bawaslu-nya udah kong kali kong dengan salah satu paslon ya, wallahu alam ya. Tapi kalau seandainya itu yang terjadi, ini sih namanya perampokan suara ya terhadap paslon 02. Oh, dengan perolehan jumlah suara yang saat ini, paslon 01 juga kayaknya nggak bisa dilantik. Karena kalau kita merujuk pada undang-undang, mereka baru bisa dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota apabila perolehan suara mereka di atas 50%. Nah, ini kan hasilnya jauh di bawah itu ya. Jadi kalau mereka tetap dipaksakan dilantik padahal faktanya mereka kalah dari kota kosong ya ini jadi pertanyaan lagi buat publik. Justru kecurigaan publik bahwa pilkada Banjarbaru ini adalah rekayasa semakin menguat, ya nggak sih? Kalau kayak gini sih gue ikut prihatin ya sama warga kota Banjarbaru, karena gue yakin banget ini bukanlah pilkada yang mereka inginkan. Mereka menginginkan pilkada yang beneran pilkada, ngerti nggak sih? Karena pilkada di Banjarbaru ini kayak aneh gitu, kayak irasional menurut gua. Dari kemarin gua kan kecewa banget ya dengan hasil pilkada di beberapa daerah. Misalkan hasil pilkada di Provinsi Jawa Tengah. Sumpah gua nggak ngerti. Gua kecewa banget. Kemudian hasil pilkada di Kabupaten Kediri, gua juga kecewa banget. Hasil pilkada di Tegal, gua juga kecewa berat. Hasil pilkada di Kebumen, cuy. Gila. Gua nggak ngerti sama warga Kebumen. Jadi Kabupaten Kebumen ini yang menang 01 guys. Nah kalau kalian ikuti debat calon Bupati Kebumen, sumpah kalian bakal geleng-geleng kepala, kok bisa 01 ini menang gitu. Karena kalau kita lihat dari sesi debat saja ya, aduh, warga Kebumen tau lah bagaimana performanya paslon 01 selama sesi debat gitu ya. Ya nyontek, ya kayak nggak menguasai masalah, kayak bahkan sempat ada momen dia ngejek-ngejek lawannya gitu ya. Yang menurut gue kurang etis saja gitu. Mohon tenang Bapak Ibu. Kebumen bukan seperti itu. Kebumen bukan seperti itu. Kebumen bukan seperti. Nah, ini parah nih. Tenang. Dan yang paling krusial menurut gua, dan gua juga heran kenapa ini tidak menjadi pertimbangan oleh warga Kebumen, adalah calon Bupati 01 ini, suaminya itu kan mantan Bupati Kebumen juga. Dan beliau ini adalah mantan koruptor guys. Kok bisa warga Kabupaten Kebumen memilih istri seorang koruptor gitu? Maksud gue, apa pertimbangan kalian guys? Iya, mungkin yang koruptor itu suaminya, tapi kan dia istrinya gitu. Secara moral dan secara etika itu kayak, gue heran gitu, kenapa itu tidak menjadi pertimbangan warga Kebumen gitu? Kok malah dia yang menang gitu? Dan gue juga kaget banget, ternyata paslon 02 Kepulauan Sangihe itu menang telak guys. Kenapa gua kaget? Karena kalau kita lihat sesi debatnya, paslon 02 Kepulauan Sangihe itu, aduh. Baik, terima kasih. Paslon nomor 2 ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah program dan kebukaan di tengah defisit pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, antara lain optimalisasi pengelolaan anggaran APBD. Kedua, gue sampai heran gitu, sampai bertanya-tanya, ini sebenarnya warga Kepulauan Sangihe, kalian ini menonton debat calon kepala daerah kalian gak sih? Kalian tahu nggak? Kalian lihat nggak bagaimana paslon 02 saat di sesi debat itu bagaimana mereka? Tapi ya udahlah, itu namanya takdir ya. Ya mungkin itulah pilihan yang terbaik bagi warga Kepulauan Sangihe. Hasil pilkada Kabupaten Grobogan juga benar-benar bikin gua geleng-geleng kepala sih. Bayangkan, ada seorang calon kepala daerah yang tidak mampu menjawab pertanyaan yang relatif mudah dari panelis, dan kalaupun seandainya dia bisa menjawab pertanyaan, itu harus nyontek, dan itu pun dia masih nggak nyambung. Itu pun jawabannya masih ngalor ngidul, masih nggak jelas. Dan ternyata warga Grobogan memilih dipimpin oleh seorang pemimpin yang seperti ini. Terima kasih. 90 detik dimulai dari kata ekonomi, pelatihan di samping
kerajinan juga ini Ya gimana lagi ya, hasilnya dia yang menang, dipilih langsung oleh warga Gerobokan, ya gimana, gue mau protes juga bisa apa gitu kan. Ya udah, selamat menikmati saja. Semoga paslon 01 yang dipilih oleh warga Gerobokan ini mampu membawa kesejahteraan bagi warga Gerobokan. Amin ya. Dengan mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, dan atas ridhonya sore ini kami pasangan Setio Hadi Sugeng Prasetyo diberi amanah untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Gerobokan sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Kemenangan ini kami pastikan melalui C1 seluruh TPS yang berhasil kami rekap dengan hasil kemenangan mutlak.